Halo Piku, selamat datang di Papi, podcast anak Papi. For your information, Papi merupakan proker terbaru dari LPM API. Aku sendiri merupakan kepanjangan dari podcast anak API. Jadi kita di sini akan membagikan seputar informasi tentang Asia, Indonesia, dunia, dan global. Wih, mantap sekali. Keinginannya sih gitu, tapi nggak tahu depannya. Hari ini Papi memasuki episode kedua. Dan kita kedatangan tamu dari salah satu organisasi keagamaan yang ada di kampus Asia. Beri tepuk tangan untuk Imka Immanuel. Weh, mantap sekali teman-teman Imka. Sebetulnya saya juga bagian dari Imka, tapi saya eh, berhubung ini kan masih vibe Natal masih terasa, hiasan-hiasan di mall masih belum dilepas. Oh ya, betul. Bener Pak? Betul, 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 betul. Biasanya kan Eh, kalau vibe Natal sudah hilang itu hiasan-hiasan di mall itu hilang. hmm. Itu berarti sudah Biasanya ganti. ya, Biasanya habis Natal dekorasi Imlek. Biasanya gitu. oh ya, Biasanya. betul. Berhubung ini Biasanya masih biasanya kalau gitu kan copotnya mau akhir Januari kan. Yo, betul, dekat-dekat betul. Imlek baru Yo, dibuka. Berarti ini kan masih vibe Natal masih terasa. iya. Jadi di hari ini kita membahas tentang eh, Natalan. Tapi pertama-tama aku mau tanya ke kakak-kakak ini. Yo, Makna Natal buat kalian itu apa sih? hmm. Mungkin tak awali dulu ya. Yo, yo. Tak awali dulu ya. Kalau menurutku itu Natal itu adalah kado yang terindah yang pernah diterima oleh manusia. Kan karena kalau nggak salah itu di Yohanes 3 ayat 16. Lah, aku lupa ya. Aku lupa soal ayatnya karena tidak pernah membaca Alkitab. Benar nggak salah. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Akhirnya ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bla 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 itu. Kalau aku berarti Natal buatku itu adalah kado yang istimewa terindah, mengalahkan semua kado-kado yang pernah diberikan orang-orang ke aku sendiri. Wih, betul, betul, Itu betul. sekali. Gimana kalau Keren, keren, keren. kakak-kakak ini Oke, mungkin kalau dari aku gimana? satu hal yang menurutku jadi pelajaran di Natal itu adalah kasih. Benar yang dikatakan di Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul sekali. Nah, karena apa, Tuhan kita di sorga, terus datang ke dunia ini jadi manusia sama, sama kayak kita kan. Udah gitu lahirnya di apa kandang domba, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu rendah hati itu kepada kita. Terus dari situ juga dia menunjukkan kasihnya yang apa ya lebih lebih besar dari kasih yang manusia tawarkan kepada kita. Begitu. Itu kalau dari Mas Rio, gimana kalau dari kakaknya? Kalau dari saya, makna Natal buat saya sendiri yaitu damai dan sukacita yang dirasakan. Dimana di saat Natal itu kan, kalau kebanyakan orang kumpul-kumpul bersama keluarga, merayakan Natal bersama. Nah, di situ semua anggota keluarga itu merasakan damai dan sukacita dengan kehadiran atau kelahiran juru selamat manusia. Berarti kalau bisa diambil garis tiga kata yang paling mendasari Natal itu adalah kasih, damai, dan sukacita. Sih, yes, Betul. betul. Sebelum kita jauh ke depan, saya lupa belum perkenalan. Oh iya. Bener kan? Kita belum kenalan. Belum Kan kenalan. saya sudah kenal sama sama ini Mas Rio karena gembala saya. Oh gitu. Ya, ya, ya. Jadi sebelumnya Piku, kenalkan saya David Desailly sebagai host pada podcast hari ini. Dan ini teman-teman saya dari Unka. Mungkin boleh perkenalkan, monggo. Oke, perkenalkan namaku Rio Layoriko Gabriel, teman-teman bisa panggil aku Rio. Hai Kak Rio. Halo, perkenalkan aku Serviana Yunita Daewoko. Teman-teman bisa panggil aku Nita. Hai Nita. Halo. Oke, siap. Jadi ini aku manggilnya apa? Kak atau langsung panggil nama?
Boleh nama boleh. Bebas deh. Kak nama, Kak aja deh. Kak Raja. Ya, Langsung aja kita oke, ke oke. pembahasan Nah, yang paling menyenangkan ini. Kalau boleh tahu ya, Natal kan kita udah merayakan Natal dari kecil. hmm, Ya dong, kita kan ya, Kristen dari kecil. iya dong. Ya. Benar, kalau kita nggak merayakan Natal dari kecil aneh. Hmm. Itu apa sih yang kalian eh, rasakan atau kesenangan apa yang kalian tunggu-tunggu atau apa ya? Momen yang diingat lah ya. Momen-momen Oh ya. momen yang paling kalian tunggu saat Natal tiba, Desember tiba. Oh, Desember Natalan aku pasti dapat bla 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 bla. Oke. Monggo monggo monggo. Kalau kalau dari aku, karena apa ya, ya sering sering ikut ibadah. Kalau kalau di kalau apa? Kalau di Kristen itu ibadah anak-anak namanya sekolah minggu. Nah, itu kan biasanya kan ada acara khusus Heeh. Natalan tuh. Nah, itu ada yang tampilin drama tentang kelahiran Tuhan Yesus, terus ada lomba-lomba hias pohon Natal, Hmm. terus biasanya kalau waktu SD kan kalau anak SD kan nganggapnya kan Desember itu liburan panjang kan. Betul sekali. Liburan panjang. Nah, itu biasanya aku sama keluarga keluar kota mengunjungi ya salah satu keluarga yang jauh lah ya. Siap. Heeh. Terus juga ikut apa ibadah di sana. Kebetulan apa keluargaku ini pendeta, jadi dia gembala di ya apa gembala di gereja. Terus apa lagi ya? Oh ini ada satu momen yang paling berkesan buat aku sih. Itu waktu SMK. Aku sekolah di Katolik dulu di Koryesu namanya. SMK Koryesu. I Nah, see, itu kan siap. waktu aku kelas satu kelas 1 SMK itu kan terpilih jadi anggota paduan suara. Itu kan eh mengiringi misa Natal waktu itu. Nah, eh karena keterbatasan anggota, kan kalau pada acara kan dibagi-bagi kan. Ada yang sopran, alto, tenor, bass gitu kan. Eh, aku waktu itu di tenor sendirian, sendirian. Tapi apa ya? eh karena 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 itu paduan apa ya? Karena itu paduan suara jadi kayak apa ya? Suaraku itu masih keangkat gitu loh. Oh, Masih oke. keangkat. Masih Heeh. kebantu yang lain. Yoi. Hmm. Itu sih salah satu momen Natal yang paling aku ingat. Siap, makasih. Kalau Nita, gimana? Momen apa yang paling ditunggu saat Natalan tiba? Kalau buat saya momen yang paling ditunggu-tunggu, yang pertama itu yang paling mengesankan ya saat Mm-mm. kecil. Itu biasanya setiap kali kalau memasuki bulan Desember itu kita biasanya mengadakan kayak lomba untuk mendekorasi atau mendesain pohon Natal dan juga kandang Natal. Nah itu biasanya itu lombanya itu per lingkungan. Kalau di Katolik biasanya buat lombanya itu khususnya di daerahku ya. Itu sering sekali setiap tahun dibuatkan lomba untuk mendekorasi kandang Natal dan juga pohon Natal itu. Nah di situ kami dulu anak-anak tuh merasa kayak senang ikut membantu kayak orang tua dan lain sebagainya itu untuk sama-sama membuat pohon Natal itu. Terus kalau pengalaman yang mengesankan mungkin saat SMA juga kebetulan saya sekolahnya di sekolah Katolik. Mm-mm. Nah, sekolah kami itu punya tim paduan suara juga. Nah, saya juga bergabung di tim paduan suara itu. Jadi, salah satu anggota dan saya masuknya ke suara alto. Nah, di situ kami untuk tim paduan suara kami itu sering dipercayakan untuk pelayanan di berbagai daerah-daerah terpencil. Nah, itu kita sering mengunjungi daerah itu terus kita memberikan pelayanan dalam bentuk itu seperti choir, terus petugas liturgi lainnya seperti bacaan pemazmur dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya saat saya mengikuti choir itu kayak suatu sukacita yang begitu luar biasa sih menurut saya karena kata kata orang ya kalau misalnya kita bernyanyi dengan baik dengan bagus maka sama kita sama saja berdoa 2 kali seperti itu. Oh, siap.
tadi kan kalau masa kecil mungkin apakah kita kan sekarang udah dewasa kan bisa dikatakan dewasa apakah ada apa ya semangat Natal apakah ada sudah apa mengalami perubahan dari waktu kecil sampai sekarang kalau aku sendiri kan mungkin emang semangat-semangat Natal itu paling tinggi paling besar itu waktu pas kecil soalnya pas kecil ya seneng kan Natalan aku ke gereja merayakan sama teman-teman ibadah bareng dapat hadiah dapat uang iya kan Natal dapat uang kalau kecil kalau pas mulai-mulai mulai SMK masuk kuliah itu kayak Natal ya wes lah Natal ya Natal Desember Natal ya Natal apa kakak-kakak juga mengalami itu atau mungkin enggak kan itu kalau aku gitu gitu mungkin kakak lebih Kita memiliki dulu kali. semangat Gimana? yang menggebu-gebu. Oke, kalau dari aku dulu ya. Kalau menurut aku ya pastinya ada perubahan. Terutama kayak aku sebagai anak rantau. Kan dulu kan kalau misalnya kita Natalan, kumpul sama keluarga, saudara-saudari gitu kan, pasti merasakan suasana yang berbeda gitu kan. Pasti lebih suka cita, bisa ketemu keluarga gitu gini. Tapi sekarang kan kita udah jauh dari orang tua, kita udah merantau. Jadi kayak suasananya beda. Tetapi walaupun suasananya beda, kita tetap berusaha untuk menciptakan seperti tadi, sukacita damai di dalam hati kita, walaupun suasananya ya beda, tidak berkumpul sama orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Oke. Nita ini berarti anak daerah berarti Usda utusan daerah Iya, Usda baru diksi baru itu Usda asalnya mana kalau boleh tahu kalau saya asalnya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Flores Nusa Tenggara Timur Flores apa Flores terkenal dengan Pulau Komodo Pulau Labuan Komodo, Bajo Labuan Bajo, ya. oke nah Natal biasanya kan bentar Mas Rio ya Hmm. tak satu-satu Yo dulu yo. Yo. sama aja ngono ah Ini dia kan, mulai tuh. kan misalnya setiap daerah kayak mungkin aku kan punya teman dari Toraja kalau Natalan pasti ya masak babi Oh, hidangan-hidangannya ya. babi ada hidangan-hidangan spesial yang khusus buat Natal ya nggak spesial sih identik lah Hmm. Natal kalau di NTT apakah ada hidangan-hidangan seperti itu Kalau tradisi di daerahku ya kita biasanya kalau acara Natal itu biasanya memotong babi ya. Terus itu biasanya kayak di satu rumah ini dia mempunyai ya babi kayak gitu. Terus dia kayak istilahnya kalau di sana kami sebutnya kayak race atau membagi bagian. Jadi kayak babi satu ekor itu dipotong dan gitu satu ekor dipotong terus dibagikan ke rumah-rumah itu. oke kalau Mas Rio apakah Mas Rio dari USDA juga Enggak dong. Aku ah, apa asli Malang aku. asli Asli Malang Malang. Arema Sejati Yo. oke Asli. siap apa Kalau apakah ada semangat semangat Natal ya. Mm-mm. Kayak dari kecil sampai sekarang sih tambah lama tambah naik sih. Karena kan aku apa juga ikut pelayanan di gereja Mm. dari SD terus em, ya sering apa sering main musik lah di gereja kalau Natalan itu apalagi kan kalau waktu itu SD itu kan masih awal-awalnya kan masih belum terpilih biasanya kan kalau di gerejaku itu ada tim khusus untuk Natal oh panitia kayak panitia semacam ya panitia atau semacam lah ya semacam itulah oke semacam oke oke panitia. Nah, awal-awal jadi panitia Natal itu ya pas SMP sampai sekarang sih tetap walaupun walaupun mungkin nggak dimasukkan ke panitia tetap jadi pelayan ya sih tetap pelayan. Terus kalau kalau ini hidangan identik Mm. kayaknya kalau di Malang itu nggak yang kayak nggak terlalu munuk-munuk sih Iya, kayaknya lebih ke apa keluarga masing-masing kalau misalkan contoh di keluargaku itu mm, kalau misalnya kumpul gitu kan, kumpul keluarga biasanya makanannya kan kalau nggak rawon soto biasanya. Terus karena apa papaku keluarga dari papaku ini darah-darah Manado, ah, nah itu biasanya ada es Manadonya. es Es Manado, Manado. es Wah, Manado, es Manado sing gimana ya? oh, Es Manado sing kayak gimana?
Ini pokok Ada patung Tuhan Yesus. Ada es. kalau Sis Manado itu dari Sirsa, terus ada Oh, sing warnanya putih. ya putih, terus Ada ada mutiara nih. enggak, Bukan mutiara. jeli apa? Ya jadi sing agak kertas kan. Nata de coco, terus ada buah sirsa. Itu. Kayaknya seger deh. Oh. Nggak bisa dibawakan ini. Eh, Pas Natal kan belum selesai. iya, Bisa lah tapi dibawa. nggak Nggak pingin. nggak bikin, Nggak pingin dibawakan berarti. nggak bikin. Terakhir membicarakan apa tadi? Semangat ya. Ya, Bahas semangat. semangat apakah ada perubahan atau enggak? Selanjutnya, IMKA sendiri adalah kalau nggak salah, kalau nggak salah, ancam gitu, ancam nggak salah. Salah benar. Kalau yang saya tahu IMKA itu adalah himpunan buat mahasiswa-mahasiswa Kristen Dan Katolik. Yang saya tahu, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi apa sih IMKA itu? Mungkin banyak teman-teman yang nggak kenal. Terus soalnya kan logonya IMKA itu hampir sama kayak teater. IMKA itu kepanjangannya dari Ikatan Mahasiswa Kristen dan Katolik Asia. Jadi ini gabungan antara mahasiswa Kristen dan Katolik. Ya, jadi seperti apa? Anggap aja ini, anggap aja ya. Emang ini apa ya? Ya organisasi agama buat teman-teman Kristen dan Katolik sih. Kita ibadah bareng, mungkin saling sharing satu sama lain, apalagi kan kita kan Kristen dan Katolik kan, pasti ada tata cara ibadah yang beda. Itu kan jadi pelajaran kita juga. Dengar-dengar IMKA-nya punya choir. Ya, Tim choir. ya. Jadi kita, di periode kita ini ada program itu yaitu choir itu. Baru dibentuk sih dari kepengurusan ini. Di sini ada pemandunya. Bahasanya pemandu. Bukan pemandu. Pelatih. Pelatih ya, pelatih. Pelatih. Saya jangan diajak, suara saya tidak bagus. Jangan diajak. Tolong jangan. nggak apa-apa, di sana kan kita belajar dari yang kita tahu menjadi. Kalau ada kemauan pasti bisa. Yang penting mau belajar. Saat ya, saya sudah pernah mencoba itu. Saya kan juga pelayanan di gereja kan. Dulu pelayanan ke musik terus ketuanya itu merasa sepertinya anak ini tidak cocok di musik. Dipindahlah ke singer. Dari singer Maksudnya main musik. ya main musik. Pelayanan musik ya main musik kayak dulu ngebas. Main bass. Keren. Nah, keren. Ya, keren dong. Memuliakan nama Tuhan keren. Main bass itu ya, 2 tahun 5 tahunan lah. SSD pokok SD dan berakhir di SMP karena nggak hafal-hafal. Kan biasanya orang main musik itu kan udah hafal kan, kayak main kunci G larinya kemana hafal kan. Nah saya nggak tahu, kalau saya main pasti harus ada contekan chord. Ya. Itu terus kayak sebenarnya anak ini tidak cocok di musik, dipindahlah ke singer juga gitu, tidak bertahan lama. Sepertinya anak ini juga kurang cocok di singer, ditariklah lagi. Dan sampai sekarang saya pelayanan di bagian multimedia. Apakah ke depan ada rencana buat perayaan Natal sendiri buat anak-anak ini? Gimana? Iya, jadi kita nantinya akan mengadakan perayaan Natal IMKA Emmanuel di bulan Januari ini, tepatnya di tanggal 14 Januari. Itu hari Sabtu. Sabtu minggu kedua. Iya. Ya. Minggu kedua. Jam-jam? Untuk jamnya sendiri tuh kita mulai open gate dari jam 14.30.
Subuh sore. setengah tiga Ya gak ya. mungkin dong lek subuh kan gak mungkin kan. Setengah setengah 4 subuh kan ya mungkin. Setengah 3 subuh kan ya mungkin. Letak Di di gereja Santo Albertus di Trapani, Belimbing Malang. itu Di lek gak depan salah. Masjid Sabilillah. Ah, Ah, ya. menggambarkan toleransi.